Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik, dan dalam keadaan yang luar biasa. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita bersama-sama merayakan Hari Raya Pentakosta, Hari Raya turunnya Roh Kudus dalam bentuk lidah-lidah api. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 23 dituliskan bahwa Yesus menunjukkan dirinya ke hadapan para muridnya. Yesus muncul di hadapan para muridnya untuk memberikan damai sejahtera dan berkat atas mereka. Yesus menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Hal ini sejalan dengan apa yang tertulis dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1-11, di mana dalam kisah tersebut dituliskan bahwa orang-orang berkumpul pada hari itu dalam satu tempat, dan orang-orang yang berkumpul itu dihinggapi oleh Roh Kudus. Pada hari itu turunlah lidah-lidah api atas mereka, dan Roh Kudus mulai menyelimuti mereka dan mulai memenuhi mereka satu persatu. Turunnya Roh Kudus ini menunjukkan bahwa Allah menggenapi janjinya kepada manusia untuk mencurahkan rohnya kepada seluruh umat manusia. Saudara-saudara, pasti kita berpikir, mengapa? Apa tujuan dan maksud dari Allah itu sendiri? Mengapa Allah ingin menurunkan Roh Kudus kepada kita semua? Maksud dan tujuan dari Allah memberikan Roh Kudus adalah untuk menyatakan kasih karunia-Nya, kuasa daripada Allah, dan kasih daripada Roh Kudus di antara umat-Nya, baik dalam pertemuan umum, dalam rumah, dalam keluarga, dalam kehidupan pribadi. Allah juga bermaksud untuk memenuhi kebutuhan hidup umat-Nya, umat manusia terutamanya. Allah ingin membangun, menguatkan kerohanian jemaat dan juga orang yang percaya secara pribadi. Roh Kudus sendiri dapat diperoleh secara utuh oleh umat manusia, oleh kita semua yang diajak untuk bersatu bersama Tuhan lewat pembaptisan salah satunya. Dari pembaptisan roh ini, dalam roh kita dibaptis, pengikut Kristus menjadi orang-orang yang melanjutkan karya Kristus dalam dunia ini. Terutama kita yang sudah dibaptis diajak untuk ikut serta melanjutkan karya-karya Kristus yang sudah nyata dalam dunia ini. Mereka harus terus mengajarkan hal-hal yang sama, terutama para murid Kristus. Kita belajar dari mereka bahwa kita harus mengikuti Kristus. Apa yang mereka ajarkan adalah hal yang sama seperti yang Yesus sendiri ajarkan. Maka sama seperti mereka juga, kita yang juga merupakan murid dari Yesus Kristus, kita yang telah dibaptis oleh Roh Kudus dan telah menerima karunia dari Roh Kudus. Ini artinya kita secara rohani, secara mendalam telah memiliki motivasi dalam batin, dan kita juga memiliki kuasa dalam diri kita untuk menyelenggarakan pelayanan dalam berbagai bentuk. Kita dituntut untuk melayani sesama, Pelayanan ini sebagai pencerminan dari Roh Kudus, dan kita harus melayani dengan
bersifat menghamba dari kehidupan Tuhan Yesus. Nah, Allah di sini ingin mengingatkan agar kita bertindak seperti para rasul. Mereka menjadi pelayan roh. Mereka bukan hanya memberitakan tentang Yesus yang disalibkan, yang dibangkitkan. Mereka menuntun orang lain kepada pertobatan, pada iman kepada Kristus. Ya. Tetapi mereka juga mempengaruhi orang-orang untuk menerima karunia-karunia. Karunia-karunia apa? Ya, karunia-karunia Roh Kudus yang sudah diberikan oleh Yesus pada mereka, yang sudah mereka terima terutama pada hari Pentakosta. Tetapi karunia-karunia yang telah diterima itu bukan menjadi dasar, ya, tidak harus menjadi dasar untuk menghormati atau menganggap orang yang percaya lebih tinggi daripada orang percaya lainnya. Sebaliknya, orang yang ditempatkan dalam Kristus menurut kehendak Allah. Karunia rohani digunakan bukan karena kesombongan, bukan karena kemuliaan pribadi, tetapi dengan kerinduan yang tulus untuk menolong orang lain, dengan tulus mau membantu orang lain, dengan tulus mau untuk ikut bersama membangun umat jemaat yang baik, ya, dengan hati yang betul-betul saling memedulikan, dengan hati yang betul-betul ikhlas. Jadi saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama bersedia, bertekad untuk hidup sama seperti para rasul, sama hidupnya seperti apa yang mereka tanamkan dalam kita, apa yang mereka ajarkan kepada kita. Mereka ini adalah orang-orang yang biasa, orang-orang yang sederhana. Mereka bukan orang terdidik, mereka bukan orang terpelajar, ya. Bukan orang-orang berkedudukan tinggi. Tuhan Yesus mengambil mereka yang tidak memiliki martabat jabatan, tidak memiliki kedudukan yang tinggi, tapi berkat Roh Kudus mereka berani meneruskan dan melaksanakan tugas perwartaan Yesus Kristus. Berani untuk mewartakan, ya, di mana Yesus Kristus penyelamat adalah penyelamat dunia, ya, kepada seluruh umat yang ada di dunia. Nah, karena Roh Kudus, setiap orang yang sungguh percaya, karena Roh Kudus tadi menghidupi para rasul dan Roh Kudus juga hidup di dalam kita, maka Roh Kudus membuat setiap orang percaya mengasihi Yesus Kristus dan harus mau bersedia menjadi rasul. Kita yang sudah dihinggapi oleh Roh Kudus harus mau dan bersedia menjadi seperti para rasul. Roh Kudus mendorong kita sebagai umat gereja untuk mengambil bagian secara aktif dalam memperkenalkan ajaran, memperkenalkan hidup, memperkenalkan sikap dan perbuatan Yesus Kristus sebagai penyelamat kepada semua orang yang pernah kita temui, ya, masing-masing sesuai dalam bahasa hidupnya masing-masing. Bukan hanya sebagai orang Kristen bagi diri sendiri, tapi juga bagi orang lain, dan secara sekaligus meneruskan kepercayaan iman kita kepada siapapun yang lainnya lewat perilaku kita, perbuatan kita, dan bahasa hidup kita. Bahasa kita masing-masing, namun harus tetap dan harus selalu dijiwai oleh Roh Kudus.
Marilah kita bersama-sama mengikuti jejak Kristus, mengikuti jejak para rasul. Damai bersama kita dalam Kristus Yesus. Amin.